Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan siap maju jadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan Bahlil itu membuat banyak kader partai berlambang pohon beringin meradang. Dinamika politik di internal Partai Golkar sedang menghangat. Hal ini tak lepas dari adanya desakan musyawarah nasional luar biasa dari sejumlah tokoh senior partai untuk mengganti posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Isu itu semakin menguat setelah pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM, Bahlil Lahadalia yang menyebut kekecewaan kader terkait turun drastisnya elektabilitas Golkar dibandingkan pemilu sebelumnya. Bahlil Lahadalia yang juga kader Partai Golkar pun sempat memberi isyarat yang mengatakan sebagai kader Golkar ketika melihat partainya membutuhkan uluran tangan menjadi calon Ketua Umum Golkar, kader yang merasa bertanggung jawab pasti terpanggil. Tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi. Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebut Bahlil bisa ikut pencalonan Ketua Umum Golkar pada Munaslup Partai Desember 2024 mendatang. Sementara itu, senada dengan Bahlil, Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Papua, Max Richard Kray, menilai masalah elektabilitas Golkar perlu ditangani serius. Pernyataan adinda saya Bahlil itu normatif saja, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Sudah mengatakan bersedia menjadi Ketua Umum Partai Golkar, itu biasa saja, itu pernyataan yang normatif dan apalagi mengatakan bahwa dia bersedia maju menjadi Ketua Umum tapi dengan melalui mekanisme organisasi. Nah, mekanisme organisasi itu ada siklus 5 tahunan daripada prosesi kepemimpinan Partai Golkar. Nah, silakan nanti Pak Bahlil maju ketika Munas Golkar. Munas Golkar itu bulan Desember tahun 2024, bukan sekarang. Itu yang sesuai dengan mekanisme organisasi. Terkecuali ada pelanggaran organisasi yang serius dilakukan oleh Ketua Umum atau oleh DPP, itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah DPP sendiri yang meminta dilakukan munaslup. Yang kedua adalah 2/3 daripada 1. Sebagai kader, sebenarnya jujur-jujur saja, kader seluruh daerah, baik dari Sumatera sampai dengan Papua, hari ini baik DPD 1-nya, DPD 2-nya, mereka hanya takut ngomong aja bahwa kita Partai Golkar ini sampai dengan hari ini elektabilitas kita ya seperti yang disampaikan. Kemudian ya karena kalau ketika mereka ngomong bahwa yang terjadi ya ini kan kita bicara tentang persiapan untuk pemilu 2024. Jangan sampai tiba-tiba mereka bicara tentang elektabilitas lalu kondisi Partai Golkar lalu mereka dicoret dari daftar calon legislatif. Ini yang membuat Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan soal elektabilitas Golkar yang disebut memasuki fase kuning atau kondisi genting. Bahlil pun menyinggung survei kepercayaan terhadap Golkar yang menurun jelang pemilu 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengunjungi kota Depok Selasa siang. Kehadiran Kaisang untuk membuka salah satu gerai makanan miliknya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep yang sempat digadang-gadang maju dalam pemilihan wali kota Depok Selasa siang hadir di kota Depok. Kehadiran Kaisang bersama istrinya Erina Gudono di gerai Sang Pisang miliknya di kawasan Sawangan dihadiri ratusan relawan serta warga sekitar. Relawan Sang Menang sebelumnya sudah mendeklarasikan diri mendukung Kaisang untuk maju dalam pilwakot. Namun saat naik ke panggung untuk meresmikan pembukaan gerai, Kaisang langsung mengingatkan warga dan relawan bahwa kedatangannya bukan untuk kampanye, melainkan murni meresmikan gerai. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye. Saya di sini ingin membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda cuma tutup, makanya saya buka lagi di Sawangan kali ini. Oh, udah hujan kan? Saat disinggung kembali oleh awak media terkait langkahnya untuk terjun ke politik, Kaisang enggan menjawab dan langsung pergi usai meresmikan gerai Sang Pisang.